mungkin kebanyakan orang itu melihat fatwa MUI ini begitu menakutkan. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram gitu kan. Kayak hantu ya? Iya Pak Haji. Iya. Jadi seperti itulah. Jadi di kami itu di MUI seperti itu. Jadi ketika memang ada masalah urgent yang memang harus kita berfatwa, ya kita keluarkan fatwanya. Jadi MUI seperti itu bentuknya. Jadi fatwa itu sekali lagi saya garis bawahi tidak mandator, tidak mengikat. Selama kalau itu bagian dari hazanah hukum Islam, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir kali ini bersama kita Bapak Dr. Haji Lukman Hakim, Magister Hukum Islam, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, sekaligus juga Rektor Institut Agama Islam Ibrahimi, dan juga Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi. Apa kabarnya Pak Haji? Ya, alhamdulillah baik Mas Sauki. Pak Haji, ya. Beberapa hari ini kan sedang ramai Pak Haji ya, kaitan dengan fatwa MUI yang mengharamkan produk Israel, dukungan terhadap Israel, bahkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan agresi Israel terhadap Palestina. Yang tertuang dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Iya. Sebenarnya fungsi dari fatwa MUI sendiri itu seperti apa, Pak Haji? Ya, terima kasih Mas Sauki. Jadi memang akhir-akhir ini kita sebagai umat Islam, tentunya seluruh dunia itu insya Allah sudah banyak mendengar dan melihat informasi tentang agresi Israel ke Palestina, ke Jalur Gaza, dan tentunya ini adalah berita dunia. Nah, mengapa fatwa MUI yang nomor 83 tahun 2023 tentang seruan dukungan kepada Palestina, yang inti daripada fatwa itu ada beberapa poin yang saya bacakan ini yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat, bahwa menegaskan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu atas agresi Israel hukumnya wajib. Artinya kita harus mendukung sebagai sesama saudara umat Islam untuk mendukung langkah-langkah Palestina untuk melawan agresi Israel itu. Yang kedua, dukungan seperti disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Nah, ini bagian daripada juga tugas Basnas. Jadi kita juga kalau bisa mendonasikan melalui zakat, infak, sedekah untuk saudara kita Palestina, itu sangat dianjurkan dalam fatwa ini. Artinya diwajibkan diarahkan ke sana. Memang pada poinnya di poin 3 itu memang zakat itu untuk orang yang lebih dekat. Tapi menangkap kondisi urgen semacam ini, maka yang jauh pun juga lebih utama, apalagi sangat membutuhkan. Kemudian yang poin 4 ini mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Artinya kalau kita membenarkan agresi itu dan mendukung gerakan-gerakan Israel untuk melakukan pendudukan kepada Palestina itu haram dilakukan. Nah, maka semua isi fatwa ini intinya kita sebagai umat Islam harus punya empati terhadap perjuangan masyarakat Palestina yang sedang melawan agresi Israel itu. Maka boleh menggunakan, ya ada yang berdoa, sholat gaib, ada yang donasi dan sebagainya. Termasuk melarang produk-produk dari yang memang mendukung gerakan Israel ini untuk kita bermuamalah dengan mereka. Nah, itu fungsinya adalah tidak lain, fatwa itu tidak sama dengan qadha, dengan putusan. Jadi fatwa itu kita tidak menganut fatwa sebagai bentuk lembaga tersendiri. Beda halnya dengan negara-negara yang memang fatwa itu punya kedudukan spesial. Misalkan kayak di Iran, maka mahkamah mufti, salah istilahnya mufti yang berfatwa itu sangat menjadi rujukan bagi masyarakat dan juga pemerintah ketika itu di daerah itu. Nah, kita kan tidak menggunakan itu.
Maka fatwa itu sebatas himbauan aja. Ya sama halnya dengan orang mengajak kita waktu khotib itu mengajak supaya berbuat baik, kemudian menjauhi semua perbuatan yang nggak baik dan sebagainya, itu sama. Jadi cuman dikemas dalam fatwa ini kesannya kan memang resmi, dan itu merupakan hasil musyawarah dari beberapa pakar, para ulama, para cendekiawan muslim yang memang membidangi hukum Islam itu. Jadi sifatnya tidak mengikat fatwa itu. Maka kedudukan fatwa itu tidak mengikat. Beda dengan qadha, putusan. Kalau diputus di pengadilan ya itu mengikat, harus dilaksanakan itu. Mandatori. Tapi kalau fatwa yang sering melaksanakan ya monggo, yang enggak ya apa-apa. Nah itu posisi fatwa di negara kita seperti itu. Berarti fatwa MUI ini boleh diikuti, boleh tidak, Pak? Iya, tergantung yang bersangkutan itu punya empati apa enggak. Kan itu kembali kepada diri mereka masing-masing. Ya, misalkan ada fatwa mengatakan bahwa yang kemarin itu sempat rame-rame juga terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat yang meninggalkan sholat karena COVID dan sebagainya. Itu kan fatwa yang juga ada yang melaksanakan, ada yang tidak kan? Yeah, nah, tergantung keyakinan mereka. Tapi minimal Majelis Ulama Indonesia itu memberikan koridor, memberikan panduan-panduan supaya kita termasuk orang-orang yang peduli dengan perjuangan rakyat Palestina. Gitu. Jadi tidak mengikat fatwa itu. Karena beda konteksnya fatwa di Indonesia dengan di negara-negara yang memang punya majelis fatwa, artinya punya mahkamah fatwa. Maka di situ ada mufti. Mufti ini sangat tinggi kedudukannya, di atas presiden itu bukan. Jadi ketika mufti berfatwa di Iran misalkan, itu presiden harus melaksanakan itu. Nah kalau di sini tidak beda. Berarti di Indonesia ini fatwa MUI ini tidak mengikat dan tidak menjadi bagian dari peraturan. Ya, bukan bagian dari undang-undangan peraturan pemerintah ataupun juga hukum positif maksudnya. Ya. Bukan bagian dari rangkaian dari hukum positif itu. Tapi masuk bagian hukum Islam, Pak Jinggi. Ya, hukum Islam, tapi itu yang tidak masuk di ranah hukum positif. Artinya produk fatwa itu tidak sama dengan produk qadhi atau putusan. Kalau putusan masuk di Mahkamah Agung misalkan, di pengadilan agama, pengadilan negeri, itu masuk di putusan. Putusan itu harus dilaksanakan. Mengikat itu. Pak Haji, kalau ini tidak menjadi bagian dari hukum positif, Pak Haji ya. Artinya ini tidak menjadi kewajiban semua warga negara, Pak Haji ya. Tapi ini termasuk menjadi bagian dari hukum Islam tidak, Pak Haji, fatwa MUI ini? Ya, bagian dari hazanah hukum Islam yang bahasanya? Hukum Islam ada dua. Ada hukum Islam yang sudah diformilkan, ada hukum Islam yang tidak diformilkan. Nah, misalkan undang-undang zakat kan formil sudah. Ada undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Ada undang-undang haji. Itu kan semua kaitannya dengan masuk hukum positif itu. Nah, masuk hukum positif sudah. Ketika sudah diundangkan itu mengikat. Tapi ini kan masuk hukum syariah juga nanti, Pak Haji ya? Ya, jadi ruhnya adalah hukum syariah, artinya bagian dari hukum Islam, tapi belum diformilkan. Artinya bukan bagian produk hukum yang harus dilaksanakan secara mandatori. Nah, gitu. Dan sifatnya hanya kalau dalam bahasa agama itu ya ikhtiari. Melok ya monggo, gak melok ya gak apa-apa gitu. Iya, karena begini Pak Haji. Saya bacakan pada diktum kedua fatwa Pak Haji. Monggo. Rekomendasi. Halaman terakhir Pak Haji. Ya, di rekomendasi. Nah, itu kan butir ketiga. Rekomendasi dari MUI, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Ya. Kalau terafiliasi itu di Indonesia banyak Pak Haji ya. Contoh saya sebut Pak Haji ya. Ini yang membuat bingung beberapa orang ya. Mungkin banyak orang mungkin. Contoh ada ya saya harus sebut merek sebut merek ya ini ya. Merek A, merek B gitu kan lah. Atau saya sebut saja sudah Unilever misalnya Pak Haji ya. Atau mungkin di sini juga McDonald kan gitu. Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Kita misalkan Close Up gitu kan Pak Haji ya, Lifebuoy, Pepsodent, terus Sariwangi, iya. Dan terutama ibu-ibu ini, Royco ya, seperti itu. Itu kan bagaimana terus kemudian mau meninggalkan ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ya,
Ya betul. Jadi untuk menghindari apa namanya produk-produk dari yang berafiliasi kepada Israel itu tidak efektif sebenarnya. Ya memang minimal itu ada seruan lah, himbauan. Jadi kalau kita misalkan, ya kalau kalian mau jujur misalkan HP yang pakai iPhone misalkan. Nah itu kan juga afiliasinya ke sana. Nah produk otomotif yang lain mungkin kan kita tidak mungkin akan menghindari itu. Artinya senyampang bisa menghindari dihindari. Intinya begitu. Senyampang misalkan sudah umul balwa itu sudah menjadi konsumsi kita setiap hari yang nggak bisa tidak pakai itu ya tidak masalah. Kan himbauan ini aja. Tapi kan ada bahasa halal haram Pak Haji. Kenapa? Ada bahasa halal haram. Kalau kita melakukan itu, mengikuti itu, ada keyakinan bahwa kita menggunakan barang haram kan begitu Pak Haji. Ini kan menjadi dilema. Ya, haram itu kan ada dua. Ada haram istilahnya ainiyah, dzatiyahnya itu haram. Ada haram itu karena faktor perbuatannya. Ya. Artinya apa? Bahwa itu kalau yang saya maksud haram di sini itu ketika kita tidak mengingkari bahwa itu sebuah pengingkaran kepada kayak orang kita menyatakan orang membunuh orang misalkan ya. Kalau mengatakan kita itu tidak dosa itu. Nah, itu kan tidak boleh. Itu termasuk bisa keluar dari Islam kalau tidak meyakini bahwa yang haram diharamkan, yang tidak haram tidak diharamkan dan sebagainya. Berarti keharamannya jelas gitu maksudnya jelas. Pak ya. Nah, kalau ini kan interpretasinya macam-macam itu. Nah, jadi yang maksud fatwa ini sebenarnya himbauan, lebih kepada himbauan. Jadi artinya bahwa sejauh mana dia akan melaksanakan fatwa ini tergantung dia memposisikan dirinya seperti apa dan persepsinya seperti apa. Karena kalau ini kan kita jelas saya sampaikan tadi, fatwa itu kalau dalam konteks keindonesiaan di bangsa Indonesia itu bukanlah bagian dari hukum positif yang harus istilahnya mandatori dilaksanakan. Kecuali kalau hukum Islam itu sudah masuk di di salah satu perundangan kita yang mengikat, ya itu baru dilaksanakan tuh. Maka itu kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Jadi tidak memang kesan haram itu seolah-olah kudu dihindari wes nglakoni berarti dia terjumus kepada dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, hampir semua produk kita pakai. Iya, betul Pak Haji. Ayo. Nah, itu kan tidak efektif. Artinya yang bisa kita jauhi-jauhi, yang nggak bisa sudah tidak bisa beralih, ya sudah, itu bagian daripada sistem pasar dan juga sistem kemasyarakatan yang harus kita laksanakan itu. Artinya itu masuk darurat gitu Pak Haji, bukan ya? Ya, kalau bisa menghindari. Artinya begini, kalau misalnya kita bisa menghindari produk yang berlebihan untuk mengkonsumsi salah satu produk yang berafiliasi kepada Israel, kita hindari. Gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa hindari, ya tidak usah, itu bagian daripada ya dianggap umumul balwa, sudah kita konsumsi setiap hari. Semua produk kayak kecantikan, kebersihan, sabun dan sebagainya, kebersihan untuk mandi itu kan hampir semuanya Unilever. Iya, di Indonesia. Iya. Nah, kita mau cari alternatifnya agak sulit kan? Ya bisa mungkin ya misalkan sabun pakai klerek misalkan, sulit itu. Artinya itu jangan sampai kita menyiksa diri. Artinya ya sudah, yang penting kita minimal kita kalau bisa menghindari. Kalau nggak bisa ya sudah, itu yang penting hati kita tetap bahwa kita itu mengecam terhadap agresi Israel. Intinya begitu. Selama-lamanya iman berarti Pak Haji ya? Iya, artinya begini, memang minimal itu. Minimal jadi ketika kata Rasulullah itu man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi, ketika melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam fabilisanihi, kalau enggak mampu dengan lesannya. Kalau enggak mampu lagi fabiqalbihi, dengan hatinya. Bahwa atabul iman. Sebenarnya itu tergantung memaknai kalau saya. Jadi atabul iman itu minimal kita sudah punya keyakinan bahwa persepsi dan keyakinan kita bahwa itu tidak benar, yang harus kita harus ikut berempati dengan berdonasi dan sebagainya, dan tidak mendorong ataupun membantu orang yang memang secara amaliyahnya itu membantu agresi Israel. Intinya begitu. Lebih kepada support moral aja supaya kita berempati kepada Palestina. Pak Haji,
Ya. Kalau ini tidak mengikat Pak Haji ya, berarti kan tidak bisa dijadikan berhukum Islam, rujukan. Atau bagaimana Pak Haji? Iya, Fatwa ini? Begini, ini kan interpretatif ya, multitafsir terkait dengan mengharamkan begitu. Ya ulama pilihannya hukumnya kalau enggak haram, kan hukum itu ada 5 ya. Iya. Ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, ada mubah. Itu 5 hukum itu. Nah, ketika apa yang diharamkan itu semua berdasarkan kepada nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau dilarang ya dilarang, kalau dianjurkan itu bagian daripada, biasanya mukobilnya itu adalah halal. Ya, halal. Nah, lebih kepada halal itu orang lebih memaknai bahwa itu terkait dengan masalah yang dikonsumsi ya, halal, atau juga boleh dilakukan. Nah, dalam hal ini kan jelas di dalam fatwa itu haram, artinya melarang. Maka keharaman ini apakah sama kapasitasnya dengan keharaman orang membunuh orang? Seseorang membunuh orang, kan itu haram itu. Dengan kita memerangi perilaku orang ya kayak tadi. Bagi kita kalau kita mendukung agresi Israel kepada Palestina itu kan haram untuk kita lakukan. Nah, itu beda dengan yang saya sampaikan tadi, keharamannya. Jadi oleh karenanya ini dalam rangka menghimbau dan menyerukan kepada umat Islam untuk mencari simpati dan menggali dukungan kepada masyarakat Islam dunia. Makanya fatwa MUI ini menghimbau kepada seluruh umat Islam itu, pertama kalau ingin memang berempati dengan mereka ya, yang real itu mendonasikan sebagian rezekinya untuk perjuangan mereka. Dan yang kedua bisa mendoakan sholat gaib dan sebagainya, mendoakan supaya Allah memberikan jalan supaya masalah agresi militer Israel ke Palestina sudah ada solusi dan jalan keluarnya. Itu yang minimal itu. Mungkin bisa diceritakan Pak Haji. Metode penetapan fatwa ini di dalam MUI sendiri seperti apa Pak Haji? Ya, dalam MUI itu tentunya ada namanya komisi fatwa. Komisi fatwa di dalam jajaran ada metodologinya. Jadi artinya begini, biasanya fatwa itu ada kalanya diminta, ada kalanya tidak diminta dikeluarkan fatwa. Maka ketika yang sifatnya request itu biasanya pertama banyak karena faktor gejala sosial yang ada, sehingga itu ya direquest oleh, harus ada sikap dari para ulama. Nah, dalam hal ini representasinya adalah di fatwa MUI itu. Karena kalau kita bicara fatwa, boleh jadi ya MUI dengan NU dengan Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya dengan di Basul Masail kadang berbeda. Tergantung sudut pandangnya gitu loh. Makanya kita mengikat. Termasuk mungkin dengan fatwa Al-Irsyad mungkin berbeda. Dengan Al-Khairiyah juga berbeda. Nah, makanya minimal kalau pemerintah itu acuannya adalah fatwa MUI. Gitu loh. Tidak mengikuti kepada ormas-ormas yang ada itu. Tapi fatwa MUI yang akan diikuti oleh pemerintah. Sebagai acuan lah. Acuan dan pedoman. Tapi bukan mandatori. Beda ketika di negara-negara yang memang menganut ada mahkamah fatwa atau ada mufti istilahnya. Itu tinggi kedudukannya. Jadi apa yang difatwakan oleh mufti itu presiden harus melaksanakan. Kayak di Iran, kalau di negara-negara di Mesir juga begitu. Beda. Kalau kita ini fatwa itu kalau asal kita ya kayak sapi ormas ompong. Gitu ya. karena ormas sifatnya. Karena masih sifatnya himbauan-himbauan. Gitu loh. Jadi jangan dibayangkan ya bagi orang awam menganggap ini haram ini. Bisa dosa dan sebagainya. Itu tergantung sudut pandangnya. Intinya adalah bahwa MUI juga menghimbau bahwa ini bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar yang bisa kita lakukan. Jadi menghimbau masyarakat untuk mengecam itu, berdonasi, mendoakan. Nah, ini bagian daripada ikhtiar untuk amar ma'ruf nahi munkar tadi. Artinya fatwa MUI ini sebenarnya bukan keputusan dari kesepakatan para ulama, atau kita kenal dengan ijma, atau seperti apa Pak Haji? Ya, ini fatwa ini kan intern di Majelis Ulama Indonesia yang punya istilah fatwa MUI ya. Iya Pak Haji.
Di situ ada komisi yang membidangi fatwa. Kalau ada macam-macam komisi, ada pemberdayaan apa namanya dai dan kader ulama, ada yang remaja, ada yang pemberdayaan perempuan, ada yang macam-macam lah komisinya. Salah satunya komisi fatwa. Nah, di MUI ruhnya itu di komisi fatwa yang banyak di perhatian masyarakat di komisi fatwa itu. Makanya metode di situ yang siapa yang merumuskan di situ adalah mereka yang duduk di komisi itu, para pakar hukum Islam, para ulama. Dalam hal ini ya di MUI itu ulamanya ya banyak. Pakar hukum Islamnya ya banyak, para profesor yang memang di bidangnya. Itu melakukan kajian, kemudian berdasarkan nas Al-Qur'an dengan Al-Hadis dan juga di kitab-kitab klasik salah satu acuannya, kemudian yang menggunakan metode ijtihad itu dan maqasid syariah dalam rangka menyikapi persoalan umat itu. Nah, itu selalu dilihat dari aspek analisa sosialnya. Jadi masalah yang berkembang seperti apa baru ada fatwa itu gitu. Ya seperti fatwa kayak menggunakan KB alat kontrasepsi kan banyak fatwanya MUI itu. Berapa ratus fatwa itu. Nah, cuman artinya minimal orang punya acuan itu, termasuk pemerintah dalam hal menetapkan undang-undang kadang mengacu kepada majelis fatwa MUI itu. Berarti fatwa MUI ini sifatnya menjadi pilihan hukum bagi orang Islam, ya, umat Muslim di Indonesia Pak Haji. Nah, ketika sudah itu diundangkan isi fatwa itu, itulah baru mengikat kepada semuanya. Gitu loh. Selama tidak diundangkan, tidak mengikat fatwa itu. Sebatas himbauan Pak Haji. Sebatas himbauan. Gitu. Tapi kembali ke tadi Pak Haji, fatwa MUI ini bisa dibilang sebagai ijtima ulama atau sebatas dari fatwa sebuah organisasi masyarakat atau seperti apa? Tergantung kita memandang makna ijtima itu. Ijtima itu memang ya gini, ada ijma, ada ijtima. Iya, Pak Haji. Yang dengan maksud apa? Ijma'nya apa ijtima? Kalau dari ijma'nya seperti apa? Terus dari sudut pandang bahwa ini bagian dari ijtima ulama, itu seperti apa Pak Haji? Kalau ini bagian dari ijtima, ya, karena apa di situ kan beberapa tokoh-tokoh ormas ada di situ. Ada NU, Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Khair, ada Al-Wasiliyah, macam-macam kan di dalam komisi fatwa itu. Termasuk di dalam MUI ya sendiri. Itu ijtima para ulama di situ. Nah, kalau dimaksud ijma, nah disinilah mungkin perlu penegasan yang lebih. Karena apa? Beda antara ijma dan ijtima itu. Kalau ijtima lebih kepada pertemuan kesepakatan, kepada pertemuan ulama-ulama dalam menyepakati suatu hal saja. Tapi kalau ijtima itu lebih luas. Jadi kesepakatan para imam mujtahid di seluruh dunia terhadap satu permasalahan itu. Karena kita itu lebih luas. Berarti bukan ijma ini ya, bukan Pak ijma, Haji? tapi ijtima. Oke. Ijtima ulama. Kalau ijtima ulama, Pak Haji, tadi disampaikan Pak Haji bahwa di dalam MUI itu ada perwakilan dari beberapa ormas kan ya. Begitu Pak Haji ya. Tapi ini apa bisa dianggap mewakili atau tidak mewakili ormas tersebut Pak Haji? Karena senyatanya fatwa MUI ini tidak diikuti oleh fatwa dari ormas-ormas yang lain. Ya kan begini saya sampaikan. Ini menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil langkah. Nah, tidak untuk kemungkinan di lapangan itu ada fatwa MUI yang diikuti oleh sebagian ormas. Karena mungkin beda sudut pandang gitu loh. Karena itu fatwa MUI itu sifatnya adalah tidak mandatori. Tapi lebih kepada himbauan-himbauan supaya masyarakat itu ketika melangkah, pemerintah dalam hal ini melangkah punya pedoman gitu loh. Punya panduan. Termasuk umat muslim Pak Haji. Umat muslim. Yang tidak masuk organisasi manapun, iya, manapun bisa berpedoman kepada itu. Sudah ada fatwa MUI-nya di situ. Nah, termasuk sekarang kemarin tentang fatwa halal haramnya untuk jaminan makanan halal itu. Oh iya, nah, itu kan sudah juga ada fatwa MUI macam-macam itu. Iya. Nah, itu jadikan akhirnya muncullah undang-undang jaminan produk halal. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu jaminan produk halal. Yang itu terus kemudian disempurnakan di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, masuk di situ. Iya. Nah, artinya selama fatwa itu tidak diundangkan dalam sistem perundang-undangan kita, itu tidak mengikat. Tidak mengikat dan
juga dan menjadi sebuah pilihan. Kan begitu Pak Haji ya. Iya, bahkan banyak ya fatwa-fatwa MUI yang artinya tidak dijalankan oleh ormas, salah satu ormas ada ya. Iya, banyak yang begitu juga sebenarnya Pak Haji. Iya. Iya. Tapi pemerintah sudah punya patokan itu. Atas nama pemerintah sudah pedomannya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Kalau itu menjadi acuan pemerintah, boleh tidak pemerintah itu juga menghimbau, karena ini dampaknya akan berantai sangat besar Pak Haji ya. Ya. Perusahaan-perusahaan yang mungkin yang berafiliasi atau terbukti lah. Kalau yang masih belum terbukti kita oke lah masih abu-abu Pak Haji. Kalau yang sudah terbukti mendonasikan sebagian keuntungan kepada agresi Israel sebagainya, itu pemerintah itu menutup atau melarang seperti apa Pak Haji? Nah itu pertama tergantung MOU pemerintah dengan perusahaan, tergantung keberanian pemerintah ketika misalkan memutus kerjasama itu. Karena kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Betul. Ketika, sangat kalau besar. kita dampaknya dampak ekonomi pemutusan PHK dan sebagainya, maka pemerintah pasti sudut pandangnya adalah mana yang lebih maslahah, mana yang lebih menimbulkan madharat, itu yang akan dipertimbangkan. Antara menutup dengan tetap membiarkan sudah sesuai dengan yang penting menghimbau, dengan menutup kemudian dampaknya PHK di mana-mana, nampaknya akan dipilih yang jelas yang madharatnya yang lebih kecil kalau pemerintah begitu. Ada tidak Pak Haji batas keberlakuan dari fatwa MUI itu Pak Haji? Contoh yang inilah yang haram produk Israel ini lah. Ya, afiliasi. Artinya begini, ketika dikatakan haram dalam situasi, ya kalau situasinya sudah berubah, ya akan berubah itu. Artinya begini, Israel katakan ada mukjizat katakanlah dari Allah, ada damai sudah hidup rukun dengan Palestina dan tidak agresi lagi, kan selesai berarti. Kan tidak berlaku lagi fatwa tadi. Otomatis apa harus ada fatwa baru Pak Haji? Kenapa? Ya enggak, ketika ilatnya enggak ada. Ilat itu apa Pak Haji? Ilat itu motif hukum. Jadi kata para ulama itu al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu akan ada itu tergantung ada tidaknya hukum, tergantung kepada ilatnya tadi. Contohnya misalkan Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru dan sebagainya itu ditsumin amil syaitan fajtani. Khamr itu haram, tak boleh dilakukan. Kenapa? Ilatnya adalah muskir, memabukkan. Berarti kalau minuman ini hilang sifat muskirnya, ya nggak mabuk lagi, nggak haram lagi. Oh, tidak memabukkan Pak Haji ya? Iya kan, sifat muskirnya tadi yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Karena punya ilat iskar, memabukkan tadi. Kalau minuman ini hilang sifat memabukkannya, ya nggak haram lagi. Misalkan tua ya? Iya. Tua, kan itu punya potensi memabukkan. Karena mungkin proses fermentasi dan sebagainya hilang ini aspek memabukkannya. Jadi minuman biasa ya halal. Kayak gitu. Bir gitu yang 0% gitu. Ya misalkan alkoholnya tapi ada tulisannya bir Pak Haji. Iya, ketika misalkan ada namanya bir tapi sudah mulai proses fermentasi atau pengolahan, kadar alkoholnya hilang atau potensi memabukkannya hilang, ya tidak mabuk lagi meskipun namanya bir. Boleh diminum Pak Haji? Boleh, tidak punya potensi memabukkan, gitu loh. Itu namanya ilat hukum. Tapi bukannya itu tetap aja kita minum bir Pak Haji? Kenapa? Kan itu kan labelnya bir Pak Haji. Ya itu tadi. Meskipun namanya whisky. Iya betul. Ya, kalau itu sudah mulai proses fermentasi atau diolah kemudian 0 alkohol, maka dia otomatis tidak punya potensi memabukkan. Maka hilang hukum mengharamkan haram minum whisky tadi. Karena apa? Sudah tidak memabukkan lagi, ilatnya hilang. Berarti fatwa terhadap keharaman menggunakan produk terafiliasi Israel tergantung motivasinya tadi, motif hukumnya tadi. Kalau sudah tidak ada khusuma, permusuhan, tidak ada agresi lagi Israel ke Palestina, kan hilang lagi sudah. Otomatis sudah tidak usah ada fatwa lagi, kembali sudah hukumnya gitu loh Mas. Berarti ini sebenarnya pilihan kita Pak Haji ya. Kalau kita merasa bahwa bagian ikut empati dengan Israel, dengan Palestina, ya itu tadi kita mengikuti fatwa itu. Hindari produk-produk itu Pak Haji ya. Bisa menghindari, dihindari.
Kalau sulit, kalau sulit ya itu tadi itu apa? Dimakfu sudah itu. Dan itu tidak haram Pak Haji ya? Enggak haram. Haramnya ya kalau apa tadi tergantung dari aspek keyakinan kita. Sebenarnya ya tidak sampai haram sampai kayak orang meninggalkan sholat, orang membunuh orang, tidak seperti itu haramnya. Karena kadang masyarakat Indonesia ini Pak Haji lebih takut menyentuh makanan haram daripada uang yang haram Pak Haji. Iya. Padahal yang uang yang haram yang banyak itu. Ya itu. Iya. Kelihatan dan tidak kelihatan loh Pak Haji. Cuma kadang ya tadi boleh jadi karena pengaruh branding juga bisa. Iya betul Pak Haji. Branding. Wahnya kayak apa kiamat itu. Padahal kita bukan panitia kiamat Pak Haji. Iya, ya biasa sajalah. Gitu menurut saya begitu. Ini sangat melegakan loh Pak Haji. Iya. Karena beberapa teman-teman itu dan mungkin kebanyakan orang itu melihat fatwamu ini begitu menakutkan. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram gitu kan. Kayak hantu ya? Iya Pak Haji. Iya. Ya seperti itulah. Jadi di kami itu di MUI seperti itu. Jadi ketika memang ada masalah urgent yang memang harus kita berfatwa ya kita keluarkan fatwanya. Jadi MUI seperti itu bentuknya. Jadi fatwa itu sekali lagi saya garis bawahi tidak mandator, tidak mengikat. Selama kalau itu bagian dari hazanah hukum Islam iya, tapi bukan bagian dari perundang-undangan atau peraturan yang memang mengikat kepada semuanya, tapi itu lebih kepada himbauan tadi. Dan empati Pak Haji ya. Empati. Dengan fatwa itu kan berarti ada empati yang akan dibangun melalui fatwa itu, gitu loh. Dan mungkin bisa lebih mendekatkan ke surga gitu Pak Haji ya. Wah itu akan jauh lebih ya. Tadi tergantung brandingnya nanti gimana itu. Karena yang benar begitu Pak Haji. Ya. Dan viral tuh kan ada toko-toko yang kemudian produk-produk itu. Ya yang suci kan begini. Nah isu ini karena tahun politik dipakai lah jedar. Dia seolah-olah anti Palestina dan sebagainya. Tapi hanya sekedar ingin pansos saja. Anti Israel maksudnya Pak Haji. Iya anti Israel, empati kepada Palestina. Tapi ya hanya cari panggung saja. Kalau donasi nggak gelap, repot. Nah, itu loh ya susah begitu itu. Tapi kadang donasi pun juga pertanyaan Pak Haji, ini kemana donasinya kan begitu? Donasi itu ya harusnya ke lembaga-lembaga resmi. Lembaga resmi ini kita kan sudah ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemarin kan sudah secara nasional kita sudah mengumpulkan, sudah kirim sudah bantuan ke sana. Dan alhamdulillah sudah dikawal oleh Menlu sampai ke sana. Dan melalui Angkatan Darat juga, itu sebagian juga melalui Basnas dari semua tingkatan, baik Basnas Kabupaten, Basnas Jawa Timur, provinsi maupun juga Basnas Pusat. Berarti yang resmi itu pasti sampai kepada warga Palestina. Atau di las-las yang memang representatif dan bisa punya izin, gitu punya izin. Ada Rumah Zakat, ada Lahsisnu, ada Lahsismu, monggo. Yang penting ini bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Tapi kalau di lembaga-lembaga yang nggak jelas itu lebih baik jangan sudah. Karena banyak kemarin kan ada penyimpangan itu. Iya, isunya begitu ramai Pak Haji. Insya Allah kalau di Basnas bisa ya itu tadi ada aman syar'inya, aman regulasi, ya tentunya aman NKRI. Jangan sampai dana-dana zakat infak sedekah itu dibuat untuk malah membekot dengan kepada negara, kan bahaya ini. Untuk diteroris, repot itu. Radikal. Nah, itu harus diperhatikan. Niatnya api, bagus niatnya, tapi ketika mendonasikan di tempat yang kurang pas, kurang tepat, ya carilah yang regulasi, yang resmi. Dalam hal ini ya Basnas itu sudah, atau di las-las yang memang terdaftar dan sudah punya nama. Itu. Kalau yang nggak jelas-jelas itu lebih baik jangan sudah. Banyak dimanfaatkan itu nanti. Salah saya begitu. Berarti Pak Haji ya. Ya, Pak. Ya kita tidak perlu ketakutan lagi terhadap fatwa-fatwa haram dari MUI itu. Ya biasa-biasa aja lah. Ya lebih ke kalau kita meyakini bahwa itu lebih mendekatkan diri kita kepada agama itu kita lakukan begitu Pak Haji. Tapi kalau itu sulit kita dan masyakot bagi kita. Tidak perlu mempersulit diri Pak Haji ya. Iya, karena al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang sulit itu bisa menarik sebuah kemudahan. Karena kan sendiri katakan Rasulullah oleh Allah itu kan yasiru oleh Rasulullah yasiru wala tu'asiru. Permudah jangan dipersulit. Dan itu hukumnya lebih tinggi daripada sekedar ikut fatwa yang haram begitu Pak. Kenapa?
Gimana? Atau bagaimana? Kedudukan hukumnya seperti apa? Artinya begini Pak Haji. Ketika ada sebuah fatwa haram dan itu menyulitkan kita untuk mengikuti, itu lebih tinggi mana kedudukannya? Kita tetap mengikuti atau kita mengambil jalan yang mudah? Ya begini, kan kita kata Rasulullah begini, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu. Jadi ketika aku memerintahkan kepada kamu, maka fa'tu minhu mastata'tum, artinya laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika masalah larangan itu tidak ada semampu kita. Ketika larangan tegas. Contohnya seperti apa Pak? Ya kalau jangan wala taqrabuz zina. Itu kan jelas kan jelas ya, itu. Iya. Maka tidak ada kalimat larangan itu semampu kamu. Tapi ketika perintah semampu kamu, kan begitu. Di Al-Qur'an di hadisnya begitu. Maka ketika kita menyikapi hal-hal yang memang haram, yang qat'i, yang jelas, maka ya kita harus ikuti itu, karena itu bagian daripada bentuk ketaatan kita kepada Sang Khalik, kan begitu. Makanya ciri-ciri orang bertakwa kan imtisal imtisal ma'murat wajtinabul manhiyat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka ketika menjauhi kan tidak ada kata-kata semampunya. Pokoknya kalau fatwa itu misalkan kita fatwa haram, tapi haramnya yang interpretatif tadi, bukan yang qat'i yang saya sampaikan tadi. Kan tidak mungkin yang larangan zina itu dianggap sebagai interpretatif, kan itu qat'i sudah larangan. Maka itu harus kita ikuti, kita laksanakan gitu. Tapi ketika itu larangan yang sifatnya tidak qat'i tadi, tidak pasti, masih multi tafsir tadi, maka ya itu tadi kembali kepada hati nurani kita. Kalau kita mampu mengikuti, ikuti. Kalau misalkan itu ada masalah bagi kita, ya itu tadi, kita tidak mungkin menghindari semua produknya Unilever. Karena itu sudah bagian dari kehidupan kita, masuk di situ semuanya, menggunakan produknya. Ya kita tidak bisa menghindari itu. Termasuk yang umumul balwa itu sudah tidak bisa menghindari, ya harus. Nah, cuma kalau bisa kita menghindari untuk tidak bermuamalah dengan produk yang berafiliasi kepada Israel, ya bisa kita lakukan semampu kita lakukan. Kalau ada pilihannya berarti kita. Kalau ada pilihannya monggo. Kalau nggak ada pilihannya, ya tidak bisa. Kalau ada pilihannya itu hukumnya menjadi wajib kita milih yang Kenapa? Tidak terafiliasi atau bagaimana Pak? Misalkan di Banyuwangi ada KFC, ada Ricis gitu ya. Ini sebut merek sudah. Ya. Kan KFC ini kan di Tenggarai. McDonald. Ya, McD belum berdiri wajib. KFC ini sudah ada. KFC. Di Tenggarai dia support ke agresi Israel. Ricis ini produk Indonesia asli. Kalau ada seperti ini kita wajib harus ke Ricisnya atau kita boleh kalau kita sebagai orang yang punya empati itu ya harus memilih yang ada pilihan tadi. Tapi selama tidak ada pilihan, ya sudah, kita itu tidak termasuk yang terjerumus yang keharam. Tingkat kewajibannya seperti apa Pak Haji? Milih. Kenapa? Tingkat kewajibannya menjauhi yang ini atau tergantung pilihannya itu sejauh mana. Kalau pilihannya itu istilahnya kita bisa berpindah, ya itu berarti lebih kuat. Harus milih yang tidak berafiliasi ke Israel, gitu aja. Kalau pilihannya itu memaksakan diri seolah-olah ada berat, tapi faktanya tidak ada, kan menyulitkan diri itu maksudnya. Berarti kalau itu menyulitkan diri tidak perlu kita ikuti, gitu Pak Haji ya. Kalau kan begitu untuk keharaman ini kan. Kalau itu ada pilihan lebih baik ambil pilihannya. Kita ambil pilihannya dan itu hukumnya lebih berat, lebih condong atau gimana Pak Haji? Ya itu lebih utama. Lebih utama Pak Haji ya. Tapi tidak wajib Pak Haji ya. Tidak sampai wajib. Apalagi wajib qat'i tadi itu, wajib qat'i, kan wajib itu ada dua, ada yang wajib wajib aini, ada yang kifai. Nah, yang soal wajib ini ya itu multi tafsir tadi, itu tidak yang qat'i tadi. Itu. Karena bagi kita sebenarnya hukumnya muamalah itu ya mubah-mubah, siapa saja kan bisa muamalah. Cuman karena faktor X itu tadi kan. Karena kan tidak menyangkut ainiyahnya itu. Karena punya misi ini akhirnya berdampak kepada muamalah kita, gitu loh. Berarti haramnya itu bukan haram dzatiyah, bukan haram substansinya, tapi ligoiri karena faktor X tadi. Karena ada agresi ya. Hukum jual belinya kita bermuamalah ya
halal, mubah, wenang. Cuman pilihannya kesananya itu yang menjadikan haram ya, atau sama halal kayak orang jual beli di waktu Jumat. Jual belinya sah kan? Karena waktu Jumat dia ada Jumatan, ya itu menjadi haram. Faktor X tadi gitu loh. Karena tidak Jumatan. Nggak Jumatan dia. Apalagi jualan pas Jumatan. Itu masalahnya gitu loh. Kan sama faktor X itu. Iya. Jadi yang faktor X ini yang multitafsir tadi. Tapi yang lebih wajib sebenarnya adalah mendonasikan tuh Pak. Kita jangan berkontak dari perbedaan anti Israel tapi nggak donasi kan repot itu. Nah itu maksud saya begitu. Jadi kata orang banyak gubab itu Pak. Hubab, mana aclak lah. Ya seperti itulah. Iya, Pak. Jadi kita menyikapi fatwa itu ya datar-datar saja lah, biasa-biasa. Polos Pak ya kata orang anak muda itu ya. Iya, yang penting ya tadi tergantung sudut pandangnya kita. Kalau kita memang punya empati untuk membantu ya sudah, kita bisa berpindah dari produknya yang memang itu ditengarai berafiliasi ke Israel ya kita lakukan itu. Tapi kalau menyulitkan ya tidak usah memaksakan diri. Iya. Itu maksudnya. Iya. Kan luas enak saja begitu. Ya kalau pandangan pikiran enak Pak Haji. Iya. Karena kita kan dapatnya itu kan dari media sosial kan sepotong MUI keluarkan fatwa sudah selesai tidak ada kelanjutannya gitu Pak. Ya apalagi terus di pelintir-pelintir. Iya. Jadi konsumsi bagi sebagian kelompok kan begitu kan Haji ya. Ya tadi ini kan memang isu yang mendunia. Jadi ini musim politik akhirnya tokoh itu ya panjat sosial lewat ini gitu. Ada seperti itu, niatannya seperti itu. Ini yang enggak menurut saya perlu diluruskan. Ada yang sejak awal memang dia relawan yang ingin memang sejak awal punya empati, punya solidaritas tinggi kepada Israel, kepada Palestina banyak saudara kita. Memang bergerak di situ sudah. Ya susah ini kan itu memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik. Ini yang bahaya. Artinya yang harus waspada lah gitu. Makanya MUI itu tidak akan masuk di situ tapi dari aspek kajian fatwanya saja. Gitu. Kalau fatwa seperti itu. Jadi itu sudah melalui kajian itu. Kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Kayak fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia itu. Ya cuma tadi itu tidak mengikat di negara kita itu. Seandainya mengikat kayak Iran, kayak Mesir, enak itu. Berarti memang menjadi lembaga tersendiri. Iya, lembaga tersendiri. Lembaga hukum malah Pak Haji ya. Iya. Semacam MK akhirnya kan? Iya, di atasnya MK itu. Gitu ya Haji. Jadi ketika mufti sudah memutuskan harus dijalankan oleh presiden, oleh raja, oleh presiden yang perdana menteri itu. Kalau nggak menjalankan bisa diimpeach itu. Saking kuatnya mufti itu. Ini nanti bisa diperintah loh Pak Haji. Gimana? Itu bisa terwujud kalau Indonesia jadi khilafah kan begitu Pak Haji. Ada mufti begitu Pak Haji. Tidak bahaya Pak Haji. Bagi kita khilafah itu hanya mimpi aja itu. Mimpi. Artinya mimpi tidak apa-apa. Keinginan ingin seperti itu. Tapi sebenarnya secara faktual itu belum pernah terwujud masih di dunia itu. Iya. Khilafah. Memang kalau konteksnya itu nanti ya bicara yang lain itu. Iya. Konteksnya yang lain. Kalau bagi kita NKRI ini sudah harga mati ya gini kita negara apa namanya? Negara wasikoh artinya ya kesepakatan. Sudah membuat kesepakatan negara republik. Ya ini saat ini yang terbaik karena secara hukum tidak ada harus negara Islam itu tidak ada. Mendirikan negara wajib iya. Karena tidak mungkin orang hidup tanpa bernegara. Sing ngatur ku sapa? Wong perjalanan 3 orang aja ada amir safarnya. Iya. Apalagi ngurusin negara kan begitu. Iya. Nah, membuat kepemimpinan itu kan bagian dari membuat negara itu. Nah, membuat negara Islam itu yang tidak wajib. Kalau membuat negara wajib iya. Membuat negara Islam, nah ini yang multi tafsir. Iya. Kalau bagi saya meyakini dan teman-teman MUI ya sudah ini negara kesepakatan. Iya. Gitu aja. Pak Haji, terima kasih banyak. Ini pencerahan yang sangat menyejukkan, terutama bagi kami masyarakat Muslim yang mungkin tidak tahu banyak tentang hukum-hukum Islam begitu Pak Haji ya. Jadi saya prinsipnya monggo nanti kepada masyarakat yang barangkali tadi terkait fatwa MUI tentang harus bela Palestina, kemudian memboikot haram untuk mendukung agresi Israel dan produk-produk yang berafiliasi ke sana. Nah, saya kira seperti itu gambarnya tadi ya. Iya. Jadi menurut Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuwangi
Dan ini cukup melegakan bagi kita semua. Fatwa MUI ini sebenarnya sifatnya himbauan dan tidak mengikat. Hanya saja daripada kita memilih untuk mendukung Israel ataupun afiliasi yang terkoneksi dengan produk-produk mendukung Israel, semampu kita bisa menjauhi itu menjadi hal yang lebih baik bagi diri kita, bagi umat Islam dan bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi lebih wajib dari itu adalah bagaimana kita berdonasi mendukung perjuangan saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Begitu Pak Haji? Ya, sebenarnya begitu. Terima kasih Pak Haji atas waktu dan kehadirannya, pencerahannya di podcast saya kali ini. Ya, terima kasih sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ini memberi manfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.